Namaku Rangga, usia 31 tahun. Aku bekerja sebagai sopir ekspedisi, dan bisa dibilang jalanan sudah jadi sahabatku. Tapi sejak kejadian ini, aku tak lagi percaya bahwa semua jalan punya ujung yang bisa dijelaskan logika. Kejadian ini terjadi 2 tahun lalu, saat aku pulang dari pengiriman barang di daerah Lumajang, Jawa Timur. Malam itu aku menyetir sendirian lewat jalur selatan menuju Jombang. Karena kelelahan, aku mencari jalur alternatif agar bisa beristirahat di tempat sunyi. Google Maps menunjukkan jalur baru, melewati jalan kecil yang tidak pernah kulalui sebelumnya. Namanya Desa Pakojo. Tidak ada yang aneh awalnya. Jalanan sepi, tapi masih bagus. Pepohonan tinggi di kanan kiri, udara dingin menusuk. Tapi sejak memasuki desa itu, lampu jalan hilang. Tak ada penerangan. Hanya cahaya mobilku yang menyapu tanah dan batang pohon. Tidak ada yang aneh awalnya. Jalanan sepi tapi masih bagus. Pepohonan tinggi di kanan kiri, udara dingin menusuk. Tapi sejak memasuki desa itu, lampu jalan hilang. Tak ada penerangan. Hanya cahaya mobilku yang menyapu tanah dan batang pohon. Saat itu, jam 11 malam. Saat melintasi tikungan, aku melihat rumah-rumah kayu kuno. Semuanya masih berdiri, tapi tidak ada satupun tanda kehidupan. Tidak ada suara binatang, tidak ada lampu rumah, bahkan tidak ada anjing menggonggong. Sunyi. Terlalu sunyi untuk sebuah desa. Aku memperlambat mobil. Di depan, ada seorang ibu tua berdiri di pinggir jalan. Ia mengenakan kebaya abu-abu, rambutnya panjang dikepang, dan ia menunduk menatap tanah. Aku buka kaca jendela dan tanya, "Bu, ini jalan ke Jombang kan?" Ibu itu mendongak perlahan. Wajahnya sangat pucat. Suaranya pelan, nyaris berbisik, tapi jelas. "Kalau kamu terus lewat sini, kamu gak akan pulang." Seketika bulu kuduku berdiri. Aku buru-buru tancap gas. Tapi setelah 10 menit menyetir, aku kembali lagi ke tempat yang sama. Ibu tua itu masih berdiri di tempat yang sama, dalam posisi yang sama. Aku berusaha mengabaikan dan melanjutkan, tapi setiap kali aku mencoba belok, tetap kembali ke titik itu. Aku mulai panik. Sinyal hilang. Jam HP beku di pukul 11 ayat 13. Angka itu tidak berubah, walau aku sudah muter berkali-kali. Akhirnya aku berhenti. Kuputuskan keluar sebentar, mencoba mencari rumah warga untuk meminta bantuan. Aku melihat sebuah rumah yang pintunya terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara radio tua menyala, memutar lagu keroncong yang samar-samar. Aku melangkah masuk perlahan sambil menyapa. Namun tidak ada jawaban. Yang terdengar hanyalah suara kayu berderit dari arah atas. Aku menengadah, dan kulihat sepasang kaki tergantung dari balok di langit-langit rumah. Tubuh itu tidak bergerak. Namun posisinya terlalu kaku, seperti bukan manusia sungguhan, lebih mirip seperti manekin tua atau boneka gantung yang diletakkan dengan sengaja. Perasaanku tidak enak. Aku mundur pelan, bersiap untuk keluar. Tiba-tiba suara radio berhenti, dan saat itu juga terdengar suara perempuan dari belakangku dengan nada pelan tapi jelas. "Masih juga kamu balik ke sini?" Aku lari sekencang mungkin ke mobil. Saat ku tutup pintu, kaca jendela sebelah kiri retak sendiri dari dalam. Dari retakan itu, aku melihat bayangan anak kecil menatapku dari jok belakang. Aku tidak peduli. Aku nyalakan mobil dan tancap gas lagi. Tapi kali ini jalanannya berubah. Aspal hilang, berganti dengan jalan tanah yang penuh batu dan jurang di sisi kanan. Kabut turun tiba-tiba. Jarak pandang cuma 5 meter. Aku nyaris menabrak sosok-sosok yang berdiri diam di tengah jalan, berjajar, semua mengenakan kain kafan. Mereka tidak bergerak, hanya berdiri dengan kepala menunduk, jumlahnya puluhan. Aku berhenti.
tidak berani maju. Tiba-tiba, semua kepala mereka menoleh ke arahku bersamaan. Tanpa angin, tanpa suara, hanya mata putih dan senyuman aneh. Aku tutup mata, baca doa seadanya, lalu pingsan. Aku bangun pagi harinya, sudah di pinggir jalan besar. Mobilku penuh lumpur, ban sebelah kiri bocor. Tak ada sinyal, tapi aku melihat pos ronda di kejauhan. Saat aku sampai di pos itu, ada bapak-bapak tua sedang minum kopi. Aku tanya soal desa Pakuwojo. Wajahnya langsung berubah tegang. Desa itu hilang waktu 98, Mas. Longsor nutup jalannya. Tapi masih ada orang kadang masuk, terus gak balik. Masuknya cuma satu arah. Keluarnya bukan lewat jalan. Aku langsung lemas. Sampai hari ini, aku tidak pernah lupa suara ibu tua itu. Dan anak kecil di jok belakang mobilku masih sering muncul di mimpi. Bahkan di kaca belakang saat aku menyetir malam hari. Setelah kejadian itu, aku resign. Aku tidak lagi kerja sebagai sopir. Karena satu hal yang aku percaya sekarang, beberapa desa tidak ingin ditemukan kembali. Dan kalau kau kebetulan melintasinya, jangan pernah menoleh ke belakang.